Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Hari ini kita masuk di tema 5, menumbuhkan sikap menghargai jasa pahlawan. Silakan dibuka bukunya di halaman 3, pembelajaran 1 yang akan kita pelajari yaitu mengenal kewajiban dan hak sebagai warga negara, membaca teks tentang kerajaan Hindu, Buddha atau Islam, dan mengenal sifat-sifat cahaya. Mengenal kewajiban dan hak kita sebagai warga negara. Di sini kita akan mempelajari kewajiban kita sebagai murid atau sebagai anak di dalam lingkungan sekolah. Yang pertama yaitu menghormati guru. Guru adalah orang tua kalian di sekolah. Guru yang merupakan orang yang harus dihormati karena guru memberikan ilmunya dengan tulus. Jasa guru sangat besar. Maka dari itu guru juga disebut dengan pahlawan tanpa jasa. Cara kita menghormati guru antara lain bersikap sopan kepada guru, memperhatikan pelajaran di kelas, mematuhi perintah guru. Yang kedua, mengerjakan tugas. Ini kewajiban kita mengerjakan tugas dari guru ya. Guru memberikan tugas kepada murid untuk melatih kemampuan. Mengerjakan tugas dari guru harus bersungguh-sungguh. Tugas yang diberikan di sekolah diusahakan dikerjakan mandiri atau dikerjakan sendiri. Minta bantuan kakak atau orang tua kalian yang memenuhi jika kalian menemui kesulitan. Walaupun pekerjaan rumah itu betul atau salah, betul atau bagus hasilnya, tetapi tidak ada artinya jika bukan pekerjaan kalian sendiri. Kemudian melaksanakan tata tertib. Agar kegiatan belajar mengajar di sekolah berjalan dengan lancar dan teratur, dibuatlah sebuah tata tertib. Biasanya tata tertib itu ada tata tertib masuk kelas, tata tertib regu piket, tata tertib berpakaian, tata tertib berpakaian. Kewajiban semua murid untuk melaksanakan tata tertib di sekolah. Jika semua murid melaksanakan kewajiban di sekolah dan mentaati tata tertib, maka suasana belajar mengajar di sekolah akan berjalan dengan lancar. Contohnya ketika ada murid yang datang terlambat, pelajaran di kelas terganggu. Namun ketika tidak ada murid yang terlambat, maka pelajaran di kelas akan berjalan dengan lancar. Yang kedua, ketika ada murid yang tidak memakai seragam, murid yang lain merasa tidak nyaman karena mereka tidak seragam dengan teman-temannya ya. Jadi itu tadi kewajiban kita sebagai murid di sekolah, mematuhi segala peraturan dan tugas-tugas yang diberikan oleh guru. Selanjutnya, mengenal kerajaan Hindu, Buddha dan Islam dalam sejarah kepahlawanan. Nah, di sini ada kerajaan Erlangga. Kerajaan Erlangga adalah kerajaan Kahuripan. Raja Erlangga diangkat pada tahun 1919 menggantikan Raja Dharmawangsa. Ini merupakan salah satu cerita mengenai kerajaan yang ada pada masa Hindu, Buddha dan Islam di Indonesia ya. Nanti kalian bisa baca sendiri mengenai kerajaan Erlangga, apa saja kemajuan-kemajuan yang terjadi di kerajaan Erlangga atau kerajaan Kahuripan, yaitu pertama menjadikan pelabuhan Tanjung, memajukan kondisi perekonomian, membangun bendungan. Nah, ini nanti kalian bisa baca sendiri tentang Raja Erlangga ya. Selanjutnya kita masuk di sifat-sifat cahaya. Membaca teks tentang sifat-sifat cahaya. Nomor 1, cahaya menembus benda bening. Berdasarkan tembus dan tidak tembusnya cahaya, benda dibedakan menjadi 3, yaitu benda bening, gelap, dan benda tembus cahaya. Benda bening adalah benda yang dapat ditembus oleh cahaya. Benda bening disebut juga benda transparan. Contoh benda bening yaitu kaca bening dan air jernih. Itu merupakan contoh benda bening karena dia transparan ya. Kemudian benda gelap adalah benda yang sama sekali tidak dapat ditembus oleh cahaya. Contohnya itu tembok, air keruh, kayu, buku, dan yang tidak dapat ditembus oleh cahaya.
Yang C, benda yang tembus cahaya adalah benda yang dapat meneruskan sebagian cahaya yang mengenainya. Contohnya benda tembus cahaya yaitu kain korden, kertas, dan beberapa jenis plastik. Dia dapat meneruskan cahayanya. Nah, di sini ada percobaan cahaya menembus benda bening. Dia menggunakan sebuah kertas berwarna hitam, karton putih, kaca bening, mika, dan senter. Nah, dia menggunakan senter ya, terus bendanya triplek yang dilapisi kertas putih. Ini percobaan menembus benda bening. Kemudian ini ada yang kedua, cahaya dapat dibiaskan. Pembiasaan cahaya adalah pembelokan berkas cahaya jika berkas cahaya melewati dua medium tembus cahaya yang berbeda kerapatan. Percobaannya ini menggunakan pensil, air, dan juga segelas di air yang ada di gelas. Pembiasaan cahaya dimanfaatkan manusia dalam pembuatan berbagai alat optik. Apabila cahaya merambat dari zat yang kurang rapat ke zat yang lebih cepat, cahaya akan dibiaskan mendekati garis normal. Misalnya, cahaya merambat dari udara ke air. Sebaliknya, apabila cahaya merambat dari zat yang lebih rapat ke zat yang lebih kurang rapat, cahaya akan dibiaskan menjauhi garis normal. Misalnya, cahaya merambat dari air ke udara. Dari air ke udara itu dia akan menjauhi garis normal ya, karena dia dari zat yang lebih rapat ke zat yang kurang rapat nih. Ini ada percobaan pembiasan cahaya ya, tembus ya, cahaya seolah-olah pensil itu terlihat patah padahal sebenarnya tidak. Yang ketiga, cahaya merambat lurus. Cahaya matahari masuk melalui celah pada ruangan sehingga tampak jelas berkas cahaya memancar membentuk garis lurus. Cahaya lampu senter diarahkan pada sebuah ruang yang gelap. Berkas cahaya yang terbentuk akan merambat lurus. Di sini ada percobaan mengenai cahaya merambat lurus. Dia menggunakan karton dan menggunakan lilin. Kartonnya diberi lubang dan kita akan lihat bahwa cahaya itu akan merambat lurus meskipun kartonnya itu berbeda-beda bentuknya ya. Kemudian di sini ada pada gambar di samping, cahaya dibiaskan mendekati garis normal. Hal ini terjadi karena cahaya datang dari medium yang kurang rapat atau udara menuju ke medium yang lebih rapat yaitu air. Sebaliknya, cahaya akan dibiaskan menjauhi garis normal jika cahaya itu datang dari medium yang lebih rapat menuju ke medium yang kurang rapat nih. Sini ada pembiasan cahaya, ada garis normal, sinar yang datang, sudut bias, sinar bias, air, bidang bias, dan air ya. Kalau mau mengetahui cara membacanya bisa disesuaikan dengan bacaan di samping. Nah, contoh pembiasan cahaya dalam kehidupan sehari-hari yaitu ikan di dalam air akuarium yang jernih kelihatan lebih besar daripada aslinya ya. Ini bisa kalian lihat bahwa sebenarnya ikannya kecil tapi di dalam akuarium akan terlihat besar. Yang B, dasar kolam kelihatan lebih dangkal padahal sebenarnya dasar kolam itu sangat dalam. Yang C, jalan beraspal pada siang hari yang panas kelihatan seperti berair. Kejadian itu disebut fata morgana. Yang keempat, cahaya dapat dipantulkan. Pemantulan atau pencerminan adalah proses terpancarnya kembali cahaya dari permukaan benda yang terkena cahaya. Cahaya dapat dipantulkan melalui benda yang datar, misalnya cermin datar. Percobaannya, sediakan sebuah cermin, berdiri di depan cermin. Apakah dapat melihat dirimu? Ya, kita dapat melihat. Itulah namanya cahaya dapat dipantulkan menggunakan cermin datar. Yang C, cahaya dapat diuraikan. Pernahkah kalian bermain gelembung sabun? Apakah gelembung sabun dilihat di bawah cahaya matahari? Tampak berwarna macam-macam ya. Cahaya matahari yang kita lihat pada umumnya berwarna putih. Cahaya matahari tersusun dari banyak cahaya berwarna. Cahaya putih seperti cahaya matahari termasuk jenis cahaya polikromatik ya. Nah, cahaya polikromatik adalah cahaya yang tersusun atas beberapa komponen warna. Cahaya putih tersusun atas spektrum cahaya yang berwarna merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu.
Spektrum warna yang tidak dapat diuraikan lagi disebut cahaya monokromatik. Jadi kalau yang dapat diuraikan itu polikromatik dan yang tidak dapat diuraikan itu monokromatik. Cahaya putih dapat diuraikan antara lain dengan sebuah prisma. Contoh peristiwa penguraian atau dispersi cahaya yang terjadi secara alami yaitu terbentuknya pelangi. Kalau kalian bisa lihat pelangi itulah peristiwa penguraian cahaya polikromatik ya. Pelangi terbentuk dari cahaya-cahaya matahari yang diuraikan oleh titik-titik air di langit. Oke, mungkin itu saja yang dapat Ibu sampaikan untuk materi hari ini. Hari ini tidak ada tugas, jadi silakan sambil didengar dan diperhatikan yang penjelasan Ibu, sambil juga dilihat bukunya, dibuka bukunya di halaman 3 sampai halaman 14. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.